Korupsi merupakan salah satu penghambat terbesar kemajuan suatu negara. Meskipun Indonesia dan Tiongkok memiliki masalah korupsi yang serupa, ada perbedaan signifikan dalam pendekatan dan implementasi pemberantasan korupsi di kedua negara tersebut. Berikut 3 hal yang membedakan pemberantasan korupsi di Indonesia dan Tiongkok. 1. Sistem politik. Tiongkok memiliki sistem politik otoriter dengan kontrol yang ketat dari Partai Komunis Tiongkok, PKT, yang memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan kampanye anti-korupsi dengan cepat dan tanpa hambatan politik yang signifikan. Di Indonesia, sistem politiknya lebih demokratis, yang membuat proses pemberantasan korupsi lebih rumit karena adanya pertimbangan dan intervensi politik yang mungkin terjadi sehingga masih ada tantangan dalam hal independensi dan keberlanjutan upaya pemberantasan korupsi. 2. Sistem hukum. Tiongkok menggunakan hukuman mati sebagai sanksi bagi koruptor yang terlibat dalam kejahatan yang serius. Sedangkan Indonesia tidak menerapkan hukuman mati dalam kasus korupsi. Jumlah koruptor yang dihukum mati di Tiongkok kemungkinan besar cukup banyak, meskipun tidak ada data pasti yang dapat dipublikasikan. Beberapa organisasi internasional seperti Amnesty International memperkirakan bahwa Tiongkok mengeksekusi ribuan orang per tahun, termasuk di dalamnya para koruptor. The Guardian bahkan menyebutkan bahwa Tiongkok mengeksekusi lebih banyak orang per tahun dibandingkan negara lain di dunia. Berikut beberapa contoh kasus koruptor di Tiongkok yang dihukum mati. Ai Changxing, dihukum mati pada tahun 2001 karena menggelapkan dana senilai kurang lebih 121 triliun rupiah. Cheng Keji, dihukum mati pada tahun 2009 karena menerima suap senilai hampir 75 miliar rupiah. Liu Zijun, dihukum mati pada tahun 2013 karena menerima suap senilai hampir 543 miliar rupiah. 3. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Masyarakat Tiongkok memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi tentang korupsi dibandingkan Indonesia. Kesadaran yang tinggi tersebut merupakan hasil dari sistem pendidikan anti korupsi yang lebih terstruktur, komprehensif dan berkelanjutan. Upaya pemerintah Tiongkok yang gencar dalam memberantas korupsi, media yang juga aktif dalam memberitakan kasus-kasus korupsi, partisipasi aktif masyarakat yang didorong untuk melaporkan tindakan korupsi kepada pihak berwenang, termasuk melalui sistem pelaporan online. Hal ini didukung oleh adanya transparansi informasi mengenai anggaran, kebijakan, dan penggunaan dana publik yang mudah diakses oleh publik, sehingga peluang untuk melakukan korupsi dapat dikurangi dengan adanya pengawasan dari masyarakat secara langsung. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Indonesia akan mampu belajar dari Tiongkok untuk mencapai kemajuan dalam pemberantasan korupsi? Semoga bermanfaat dan jangan kapok untuk berkunjung kembali ke channel kami. Terima kasih.